Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat beliaulah saya dapat mempresentasikan materi saya tentang kreativitas karya kria motif Mande Rubiah sebagai motif batik khas dari pesisir selatan. Salawat beserta salam kita sanjung tinggikan buat arwah Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Indra Hirawan dan seluruh penonton semuanya. Baiklah, saya masuk pada materi saya yang pertama, yaitu sejarah motif batik Mande Rubiah. Materi kedua, yaitu tentang awal terbentuknya motif Mande Rubiah. Yang ketiga, yaitu teknik pengumpulan data. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang sejarah motif batik Mande Rubiah. Sejarah dari motif batik Mande Rubiah ini sebagai khas dari pesisir selatan. Motif ini menjadi objek daya tarik wisata, edukasi dan budaya, serta sistem nilai pendidikan yang berkarakter dari objek wisata Mande Rubiah di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Sejarah terbentuknya motif Mande Rubiah ini terbentuk karena dua, yaitu diambil dari profil pewaris kerajaan Minang. Yang kedua, yaitu terinspirasi dari motif kitab kuno di Rumah Gadang. Kita bahas yang pertama, yaitu yang diambil dari profil pewaris kerajaan Minang. Motif Mande Rubiah dan Bundo Kandung menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Minang. Istilah dari mandeh berasal dari sebuah profil seorang ibu yang ramah, pengasih, dan penyayang. Yang kedua, yaitu terinspirasi dari motif kitab kuno di Rumah Gadang. Motif ini ditemukan oleh filolog Universitas Andalas Padang, yaitu yang ditemukan oleh Profesor Pramono. Motif ini kemudian dikembangkan menjadi motif batik yang indah, diproduksi oleh Rumah Batik Dewi Busana Lunang. Dari ribuan motif batik itu, hanya ada 4 yang diambil menjadi motif batik Mande Rubiah, dan motifnya diambil secara bertahap-tahap. Motif Rubiah memiliki banyak keunggulan. Yang pertama yaitu memiliki akar kebudayaan yang kuat karena berasal dari warisan budaya. Yang kedua, memiliki peristiwa sejarah yang tidak ada duanya sehingga menjadikan motif tersebut lebih eksklusif. Materi yang kedua yaitu tentang awal terbentuknya motif Mande Rubiah ini. Motif Mande Rubiah terbentuk karena pengaruh dari alam tempat tinggal dari seniman akan memberikan dampak yang signifikan terhadap model dari karya yang diciptakan, walaupun dari material yang berbeda-beda. Rangsangan dari lingkungan alam dalam berkarya, baik dari segi ide maupun bentuk yang dihasilkan. Motif ini kemudian dikembangkan menjadi motif baik yang indah dan mempesona oleh Rumah Batik Dewi Busana yang merupakan gaun batik Mande Rubiah Lunang, selalu dipasangkan dengan penutup kepala, yaitu yang disebut dengan tanggula. Daerah-daerah yang produksi batik di pesisir selatan ini, saat ini di pesisir selatan sudah terdapat 3 daerah yang menjadi sentra batik. Yang pertama yaitu di Kecamatan Empat Jurai, mengembangkan batik lumpung.
Batik lumpuh ini menggunakan pewarnaan yang sangat unik karena memanfaatkan getah dari tanaman gambir yang banyak dibudidayakan. Yang kedua dari Bayang Utara dan yang ketiga dari Lunang. Inspirasi dari batik ini menjadi sumber penghasilan bagi ibu-ibu yang tinggal di sekitar rumah produksi. Motif ini juga terinspirasi dari rumah adat dan naskah kuno. Naskah kuno ini menjadi inspirasi para ibu-ibu dalam melukiskan motif-motif batiknya seperti rangkiang, kaluk paku, bungo cimpago, mahkota Belanda, dan lainnya. Batik ini sudah dipamerkan di acara New York Fashion Week, dan bukan hanya masyarakat Minang saja yang mengetahui batik ini, bahkan seluruh dunia pun sudah tahu tentang batik Manderubiah. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman, yaitu dengan melakukan reduksi data dan penarikan kesimpulan. Ini adalah beberapa contoh yang dihasilkan dari batik Manderubiah menjadi karya yang sudah layak pakai. Yang pertama yaitu karya jadi dari batik Manderubiah berupa tas, dompet, dan tote bag. Yang kedua, foto batik Manderubiah saat pameran di New York Fashion Week. Foto yang ketiga yaitu foto kain batik setelah dicanting menggunakan alat khusus dan ditempelkan pada kain. Foto yang keempat yaitu proses dari pewarnaan batik Manderubiah. Foto yang kelima yaitu foto kain batik Manderubiah sudah menjadi baju yang sudah siap pakai dan akan dipamerkan. Dan ini juga beberapa contoh dari batik Manderubiah dalam berupa kain. Dari motif-motif batik ini menggunakan motif seperti kaluk paku, bungo cimpago, dan mahkota Belanda. Dan foto terakhir yaitu proses pewarnaan pada kain batik. Sampai disinilah presentasi saya dalam menyampaikan materi tentang motif batik Manderubiah khas dari pesisir selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri tekan flow. Akhiri keluar dan